Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dihayu Tirta Istiqomah Sajoko, NIM 210603113110060. Saya dari jurusan kimia, saya mahasiswa kimia UIN Maliki Malang. Kali ini saya akan membuat review mengenai kekuatan asam dan pH larutan garam. Hal-hal yang bersangkutan dengan asam basa. Yang pertama, apabila suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka senyawa ini akan mengalami proses pelarutan. Karena sudah terlarut, senyawa tersebut bisa memiliki sifat asam, basa, atau netral. Untuk bisa mengetahui seberapa kuat sifat asam, kita bisa mengetahui dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan protonnya ke senyawa lain. Semakin suka senyawa tersebut mendonorkan proton, maka kekuatan asamnya semakin tinggi. Kekuatan asam juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu pelarut yang digunakan, suhu yang digunakan, dan juga struktur molekul dari suatu asam. Dalam bab ini akan dibahas kekuatan asam berdasarkan struktur molekulnya, atau lebih difokuskan kepada kekuatan asam berdasarkan struktur molekulnya. Senyawa yang akan ditentukan asamnya ada 3, yaitu non-metal hidrida, non-metal hidrida, senyawa oksoasid, ion metal terhidrasi, dan beberapa senyawa oksida. Yang pertama, non-metal hidrida. Senyawa hidrida ini merupakan senyawa biner di mana tersusun atas atom hidrogen dengan unsur lain pada tabel periodik. Dua faktor yang menentukan kuat atau tidaknya suatu atom dilihat dari kemampuannya untuk melepaskan proton. Faktor yang pertama yaitu elektronegativitas dari non-logam pusat yang berasal dari golongan 5A, 6A, dan 7A. Semakin turun golongan, maka elektronegativitasnya menurun. Semakin ke samping, elektronegativitasnya meningkat sehingga asamnya meningkat. Adanya elektronegativitas yang tinggi maka akan menarik elektron dari unsur lain, sehingga senyawa tersebut memiliki kepolaran yang tinggi. Dengan adanya elektronegativitas, ikatan EH atau E adalah lambang dari non-logam. Ikatan non-logam dan hidrogen menjadi lebih polar. Jika lebih polar, maka akan lebih mudah membentuk kutuban. Semakin lebih mudah mengkutub, maka H+-nya akan semakin lebih mudah dilepas. Ini adalah gambar dari kutuban. Nah, karena F elektronegativitasnya lebih tinggi, maka dia lebih cenderung melepas H+. Pada larutan air, dari golongan 3A hingga 5A tidak memiliki sifat asam. Tapi peningkatan kekuatan asam ini dapat dilihat dari golongan 6A ke 7A. Faktor yang kedua adalah kekuatan ikatan non-logam dan H. Dari atas ke bawah ikatannya lebih panjang dan lebih lemah, maka H+ lebih mudah dilepas. Makin ke kanan elektronegativitasnya meningkat, jadi keasamannya meningkat. Jika dari atas ke bawah kekuatan ikatannya melemah, jadi keasamannya meningkat. Ikatan HF memiliki entalpi panjang 568,2 sehingga kekuatan asamnya lebih lemah. Ikatan HCl memiliki entalpi panjang 431,9. Ikatan ini memiliki entalpi panjang lebih pendek daripada HF. Oleh sebab itu, kekuatan asamnya lebih kuat karena saling mengikat dengan entalpi panjang yang tidak terlalu jauh. Ikatan HI memiliki entalpi panjang 298,3. Kekuatan asamnya lebih kuat dibanding HF dan HCl karena entalpi panjangnya lebih pendek, jadi keasamannya meningkat. Senyawa yang kedua yaitu senyawa oksoasid.
Oksoasid merupakan senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur lain. Satu unsur lainnya ini berupa non-logam, di mana atom E ini berperan sebagai sentral atau pusatnya. Semua oksoasid atom hanya akan berikatan dengan atom O. Untuk oksoasid, panjang ikatan tidak masuk dalam penentuan keasaman karena atom H selalu berikatan dengan atom O. Atau sama dengan panjang ikatan dalam senyawa oksoasid tidak ada hubungannya dalam penentuan keasaman karena atom H yang selalu berikatan dengan O. Sifat dari unsur ini yaitu asamnya mengandung ikatan OH. Faktor yang mempengaruhi kekuatan oksoasid, yang pertama elektronegativitas dari non-logam pusat, dan yang kedua dipengaruhi banyaknya atom O yang mengelilingi unsur non-logam. Senyawa oksoasid terbagi menjadi dua. Yang pertama, senyawa oksoasid dengan jumlah atom O-nya sama. Kekuatan asam meningkat dengan peningkatan elektronegativitas. Semakin elektronegatif unsur E, semakin polar juga ikatan OH-nya, dan semakin mudah H+ dilepaskan. Contohnya yaitu hypoholaus acid atau HOE, di mana E-nya adalah atom halogen. Semakin elektronegatif E atau IBrCl, maka akan cenderung menarik elektron pada atom H. Senyawa oksoasid yang kedua yaitu oksoasid dengan jumlah atom yang berbeda. Peningkatan kekuatan keasaman meningkat dengan meningkatnya jumlah atom O. Atom O yang semakin banyak, maka semakin besar pergeseran densitas elektron, dan pada akhirnya senyawa tersebut mudah melepas H+. Contohnya pada senyawa HOCl. Adanya peningkatan atom O yang berikatan dengan non-logam akan berpengaruh pada bilangan oksidasinya. Senyawa yang ketiga yang akan dibahas adalah ion logam terhidrasi. Beberapa ion logam tertentu yang terlarut dalam air bisa memiliki sifat asam karena memiliki kemampuan mentransfer H+-nya kepada molekul air. Contohnya adalah MnO3n atau metal nitrat yang dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi. Reaksinya yaitu MnO3n S tambah XH2O. Karena muatannya tinggi dari ion logam, maka ion logam itu mampu menarik lawan elektron dari ikatan OH-nya pada molekul air. Contohnya garam aluminium atau AlNO3 3 kali dilarutkan dalam air dan mengalami ionisasi dan hidrasi yang menghasilkan AlH2O5OH2+. Senyawa selanjutnya yaitu senyawa oksida. Nah, ini. Senyawa oksida adalah senyawa yang setidaknya di dalamnya ada satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida diklasifikasikan menjadi asam, basa, atau amfoter. Bisa dilihat di sini, yang hijau merupakan oksida basa. Yang orange ini merupakan amfoter dan yang biru merupakan oksida asam. Yang pertama oksida asam. Oksida asam adalah senyawa oksida yang ketika bereaksi dengan molekul air, dia akan membentuk sebuah asam. Contohnya adalah CO2 ditambah H2O, maka akan menghasilkan H2CO3. Oksida yang bukan logam yang memiliki bilangan oksidasi yang tinggi bisa menjadi oksida asam. Contohnya adalah N2O5, SO3, dan Cl2O7. Oksida dengan bilangan oksidasi rendah tidak memiliki sifat asam yang bisa terukur. Contohnya adalah CO dan NO. Oksida yang kedua yaitu oksida basa. Oksida basa merupakan senyawa oksida yang ketika dia bereaksi dengan air, dia akan membentuk suatu basa. Pada tabel periodik,
Oksida logam pada golongan alkali dan alkali tanam merupakan oksida basa kecuali BeO. Oksida logam yang bereaksi dengan air contohnya Na2O solid ditambahkan dilarutkan ke dalam air maka akan menghasilkan 2 NaOH. Ya, dapat dilihat di sini bahwa oksida N2O akan menghasilkan basa jika dilarutkan ke dalam air. Begitu juga yang terjadi pada BaO jika dilarutkan ke dalam air, yaitu akan menghasilkan BaOH2. Yang ketiga adalah oksida amfoter. Oksida amfoter merupakan suatu oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi, sehingga dihasilkan garam dan air. Contohnya adalah berilium oksida dan beberapa oksida metal, contohnya Al2O3 di golongan 3A dan 4A yang bersifat amfoter. Sifat amfoter dari suatu senyawa tergantung dari siapa yang diajak bereaksi. Dalam reaksi Al2O3 tambah N6HCl menghasilkan 2Cl3 ditambah 3H2O. Al2O3 di sini menjadi basa. Sedangkan pada Al2O3 tambah 2NaOH tambah 3H2O menghasilkan 2NaAlOH4. Al2O3 di sini bertindak sebagai asam. Karena pada reaksi yang pertama HCl merupakan asam kuat sehingga Al2O3 bertindak sebagai basanya. Dan pada reaksi 2, NaOH bertindak sebagai basa kuatnya, sehingga Al2O3-nya bertindak sebagai asam. Reaksi yang selanjutnya adalah reaksi oksida asam dan basa. Reaksi antara oksida asam dan basa akan dihasilkan garam dan air. Contoh reaksinya yaitu CO2 ditambah 2 NaOH, CO2 sebagai oksida asam dan NaOH sebagai basanya akan menghasilkan Na2CO3 garam dan H2O. Yang selanjutnya adalah sifat asam basa dari larutan garam. Bisa dilihat di gambar di slide. Di dalam beaker gelas yang berisi air ditambahkan beberapa tetes bromotimol biru. Indikator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Nurul, Kak Lia, dan Kak Ida dari UPKM Halo Kak-nya. Kesini kakak mau ngajak adik-adik semua nih kegiatan webinar kakak, yaitu UPKM kakak mau ngadain acara webinar nasional. Nah, kan nanti bahas apa kita? Nanti kita akan membahas tema tentang esensi permudahan dalam mempertahankan identitas Nusantara. Nah, Kak, siapa sih Kak pematerinya? Nah, pada tanggal 19 Maret itu dari jam 8 sampai jam 7. Dapat dilihat di gambar pada slide, sebuah beaker gelas yang berisi air ditetesi dengan bromotimol biru, indikator bromotimol biru. Lalu pada gambar di kanan ditambahkan es kering ke dalam air. Dapat dilihat bahwa air yang mula-mula berwarna biru setelah ditambahkan es kering yang mengandung CO2 akan bereaksi dengan indikator bromotimol biru dan mengubah warna larutan menjadi warna kuning. Karena garam mengandung 2 ion, Na+ dan Cl-, maka garam dapat mempengaruhi pH suatu larutan, entah kation atau anionnya atau keduanya. Garam bisa bersifat netral, asam, atau basa, tergantung dari kation anionnya. Klasifikasi sifat asam basa dari garam. Yang pertama adalah garam yang memberikan sifat netral. Yang kedua adalah garam yang memberikan sifat asam. Dan yang ketiga garam yang memberikan sifat basa.
Yang keempat, garam yang dihasilkan dari kation asam lemah dan anion basa lemah. Garam yang dihasilkan, yang terakhir adalah garam yang dihasilkan dari anion yang menghasilkan asam atau basa. Garam yang memberikan sifat netral dibuat dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang memberikan sifat asam dibuat dari asam kuat ditambah basa lemah yang menghasilkan asam. Garam yang memberikan sifat basa dibuat dari asam lemah dan basa kuat. Garam yang dihasilkan dari kation asam lemah dan anion basa lemah dibuat dari asam lemah dan basa lemah, maka akan menghasilkan asam atau basa. Yang terakhir adalah garam yang dihasilkan dari anion yang menghasilkan asam atau basa dibuat dari polyprotic acid dan strong base atau asam poliprotik dan basa kuat yang dinilai dari Ka dan Kb. Sekian untuk review kekuatan asam dan pH larutan garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Diayu Tirta Istiqomah Joko yang akan mereview tentang kesetimbangan asam basa dan kesetimbangan larutan. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Diayu Tirta Istiqomah Joko, NIM 2106031110060, yang tentu saja jurusan kimia UIN Maliki Malang. Pertama-tama, apa itu buffer? Apa itu buffer? Buffer adalah pencampuran asam lemah dengan basa konjugatnya untuk mempertahankan pH larutannya. Sistem biologi dan kimia ada beberapa yang sensitif terhadap pH. Contohnya pH darah. pH darah manusia berkisar antara 7,35 sampai 7,42. Jika pH-nya berubah drastis dari 7,0 ke 8, maka kita langsung mati. Nah, pada figur 19.1 efek menambahkan asam basa ke larutan unbuffer atau larutan tidak di buffer. Larutan bukan buffer. Pada gambar A, 100 ml sampel dilarutkan HCl. 100 ml HCl dilarutkan ke larutan unbuffer dengan pH sama dengan 5. Pada gambar B, ditambahkan asam kuat sebanyak 1 ml dan pH berubah menjadi 2. Gambar di sebelahnya, ditambah basa kuat 1 ml, pH-nya 12. Dan pada gambar figur 19.2, efek menambahkan asam basa ke larutan buffer. Pada gambar A, larutan buffer terdiri dari asam asetat dan ion asetat. pH-nya masih 5. Pada gambar B, ditambahkan 1 ml asam kuat, pH-nya 4,98. Dan di sebelahnya ditambahkan 1 ml basa kuat, pH-nya menjadi 5,02. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa larutan buffer sangat penting untuk mempertahankan pH larutan. Pada larutan yang bukan buffer, jika ditambahkan asam kuat, pH-nya langsung berubah drastis dari 5 ke 2. Dan jika ditambahkan basa kuat, pH-nya akan naik drastis menjadi 12. Dan pada larutan buffer, ketika ditambahkan asam kuat, pH yang berubah hanya 0,02. Dan juga ketika ditambahkan basa kuat, pH-nya hanya naik 0,2 dan perubahan ini tidak terlalu drastis jika dibandingkan dengan larutan yang ditambahkan asam kuat dan basa kuat pada larutan unbuffer. Dan juga asam lemah akan berpasangan dengan basa konjugatnya, atau jika yang digunakan basa lemah dipasangkan dengan asam konjugatnya.
Karena buffer tersusun atas asam dan basa di dalam komponennya, maka asam dan basa ini akan bereaksi dengan asam basa yang akan ditambahkan. Asam akan bereaksi dengan OH-, sedangkan basa akan bereaksi dengan H+. Kedua asam dan basa yang menyusun buffer tidak boleh saling bereaksi satu sama lain atau tidak boleh saling menetralkan. Ada dua tipe buffer. Buffer yang pertama yaitu buffer yang bersifat asam, yang pH-nya di bawah 7, dan dibuat dari asam lemah dan basa konjugatnya. Contohnya adalah CH3COOH ditambah H2O, yang menghasilkan H3O+ dan CH3COO-. Komposisi buffer yaitu CH3COOH dan CH3COO-. CH3COOH akan direaksikan dengan CH3COONA karena di dalam CH3COONA terdapat ion CH3COO- atau ion konjugatnya. Yang kedua adalah buffer yang bersifat basa, yang pH-nya lebih dari 7, dibuat dari basa lemah dan konjugatnya. Contohnya adalah NH3 ditambah H2O dan menghasilkan OH- dan NH4 plus NH4 plus. Komposisi buffernya adalah NH3 dan NH4 plus yang diambil dari NH4 plus Cl. NH4Cl. NH4Cl jika terionisasi menghasilkan NH4 plus dan Cl-, maka NH4 plusnya ini adalah ion dari NH4Cl yang bisa digunakan sebagai basa konjugat dari NH3. Contoh asam lemah dan basa dan garamnya yang biasanya digunakan untuk larutan buffer adalah CH3COOH dan CH3COONA, H3PO4 dan KH2PO4, H2CO2O4 dan Na2C2O4 dan banyak lagi dan sebagainya. Contohnya yaitu CH3COOH ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah CH3COO-. Asam asetat CH3COOH adalah asam lembah. Jadi posisi kesetimbangannya lebih geser ke kiri. Jadi ion CH3COO- basa konjugatnya sedikit. Karena ion asetatnya sedikit, perlu ditambahkan ion asetat dari luar. Ditambahkan sodium asetat. CH3COONH, COONA terionisasi menjadi CH3COO- ditambah Na+. CH3CONA merupakan bentuk garam dari ion asetat atau CH3COO-. Buffer ini akan tersusun dari senyawa-senyawa penting yaitu senyawa asetat yang tidak mengalami ionisasi, ion asetat yang berasal dari sodium asetat, dan ada sejumlah ion H+ yang menyebabkan buffer ini bersifat asam. Yang selanjutnya adalah proses bekerjanya larutan buffer. Ketika buffer ditambahkan asam kuat, H+ akan berkombinasi dengan ion asetat untuk menjadi asam asetat. Contohnya adalah CH3COO-, yaitu ion asetat dari buffer ditambahkan H+ akan menjadi CH3COOH. Hasil dari reaksi tersebut, ion asetatnya atau CH3COO- akan turun atau berkurang, sedangkan konsentrasi asam asetatnya CH3COOH akan naik. Karena H+ yang sudah masuk ke dalam buffer tersebut sudah berhasil dinetralkan, maka pH-nya tidak berubah drastis. Yang kedua, jika larutan buffer ditambahkan basa kuat, OH- yang masuk akan diajak bereaksi dengan H+ yang berasal dari asam asetat. CH3COOH dari buffer ditambah OH- menghasilkan CH3COO- tambah H2O. CH3COOH dari buffer ini melepaskan H+-nya untuk menetralkan OH-, sehingga
Hasilnya adalah konsentrasi ion asetatnya, yaitu CH3COO- meningkat, dan konsentrasi asam asetatnya CH3COOH turun. Jadi, hal ini menyebabkan pH-nya tidak berubah drastis. Asam kuat dan basa konjugatnya tidak dapat digunakan untuk membuat buffer yang baik, atau buffer yang mampu mempertahankan pH pada range tertentu. Contohnya adalah HCl ditambah H2O yang menghasilkan H3O H3O+ ditambah Cl-. Ion Cl- di sini tidak memiliki kemampuan sebagai basa karena sangat lemah. Yang selanjutnya adalah persamaan Henderson-Hasselbalch. pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam. Nah, ini cara menghitungnya. Diketahui molaritas HCOOH 1 molar, molaritas NaCHOO 0,5 molar dilarutkan ke air. Volume H2O-nya sama dengan 1 liter. Hitung pH jika Ka HCOOH sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat min 4. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu konsentrasi HCOOH-nya. HCOOH-nya dengan cara 1 mol HCOOH dibagi dengan volume air, menghasilkan 1 molar HCOOH. Yang kedua yaitu dicari terlebih dahulu mol dari NaCHOO dan dicari itunya konsentrasinya yang dihasilkan 0,5 molar. Ya, beginilah caranya. Ini adalah step-step untuk mencari pH buffer. Next. Yang selanjutnya adalah kapasitas buffer dan range buffer. Kapasitas buffer merupakan kemampuan buffer dalam menjaga pH-nya ketika asam kuat atau basa ditambahkan. pH buffer tidak berkolerasi dengan kapasitas buffer. Kapasitas buffer dipengaruhi oleh konsentrasi asam basa penyusunnya. Kedua konsentrasi absolut dan relatif. Semakin tinggi konsentrasi penyusun buffer, maka kapasitas buffer semakin tinggi. Semakin pekat buffer, maka kemampuan buffer untuk mempertahankan pH-nya juga semakin besar. Konsentrasi relatif adalah apabila komponen penyusun buffer itu saling berdekatan. Semakin besar kapasitasnya dipengaruhi oleh perbandingan antara asam dan basa penyusun buffer. Semakin sama konsentrasi asam dan basa, maka kapasitasnya akan semakin besar. Buffer memiliki kapasitas yang paling tinggi apabila konsentrasi antara basa dan asam penyusun buffer tersebut sama. Buffer yang pH-nya mendekati atau sama, pKa dari asam yang digunakan untuk menyusun buffer juga memiliki kapasitas yang tinggi. Yang kedua adalah range buffer. Range buffer adalah range pH atau batasan pH di mana pH ini bekerja secara efektif. Atau daya kemampuan pH ini untuk bekerja di rentang pH berapa. Range buffer ini berkorelasi dengan konsentrasi dari penyusun buffer. Apabila rasio dari asam dan basa penyusun buffer itu jauh dari 1, maka buffer itu kurang efektif, sehingga kapasitas buffernya menjadi rendah. Kemampuan efektif dari suatu buffer itu pH-nya adalah plus minus 1. Yang terakhir yaitu cara menyiapkan buffer. Step-step untuk membuat buffer yaitu yang pertama adalah pemilihan pasangan asam basa konjugat. Pikirkan pH yang diinginkan dan pilih pKa yang mendekati pH yang diinginkan. Yang kedua adalah tentukan rasio perbandingan basa dan asamnya. Ditentukan melalui persamaan Henderson-Hasselbalch.
Yang ketiga yaitu menentukan konsentrasi yang harus dicampur. Umumnya konsentrasi yang digunakan pada lab itu 0,05 molar sampai 0,5 molar. Jika sudah dicampur, mencampurnya harus tahap demi tahap atau sedikit-sedikit. Jika konsentrasi yang digunakan terlalu rendah, persamaan Henderson-Hasselbalch tidak valid. Yang bab ketiga yaitu keseimbangan kelarutan. Banyak sekali kejadian di alam yang mengalami suatu reaksi pengendapan. Ketika reaksi pengendapan terjadi pada senyawa ionik, maka hal tersebut akan memiliki daya solubilitas yang rendah atau sedikit larut di dalam pelarutnya. Contoh dari reaksi ini yaitu pembentukan batu ginjal, pembentukan goa, dan lain-lain. Banyak dari zat-zat terlarut yang memiliki batasan untuk larut pada pelarut tertentu termasuk senyawa ion. Ketika senyawa ion dilarutkan dalam air, senyawa tersebut akan mengalami ionisasi. Dan jika senyawa ion dilarutkan dalam air yang berlebih, maka akan menjadi jenuh. Beberapa ion dikatakan sedikit larut dalam air atau bahkan tidak larut. Ketika suatu larutan sudah jenuh, maka nilai QSP mereka akan sama dengan nilai konstanta kelarutan produk atau KSP. KSP adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan larutan dari senyawa ion yang kelarutannya rendah. KSP hanya dipengaruhi oleh temperatur dan tidak terpengaruh oleh konsentrasi dari senyawa ion. Semakin kecil nilai KSP-nya, maka akan semakin rendah kelarutannya. Untuk menentukan nilai KSP, caranya adalah dengan mengukur kelarutannya. Selanjutnya yaitu kelarutan senyawa ionik dalam suatu pelarut, di mana pelarut tersebut mengandung ion senama. Contohnya yaitu kalsium oksalat atau CaC2O4 dan kalsium klorida atau CaCl2. Ion senama ini mengakibatkan kalsium oksalat berkurang tingkat kelarutannya atau lebih tidak larut jika dibandingkan dengan kalsium oksalat dilarutkan dalam air. Hal ini mengikuti prinsip Le Chatelier di mana penambahan ion senama dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ionik yang memiliki kelarutan yang rendah. Penurunan kelarutan dari kalsium oksalat dalam larutan yang mengandung kalsium klorida merupakan salah satu contoh dari pengaruh penambahan ion senama. Jika kita melarutkan suatu senyawa ionik pada suatu pelarut air, maka akan menghasilkan larutan tidak jenuh, larutan jenuh, dan larutan superjenuh. Perbandingan antara QSP dan KSP yaitu endapan akan terbentuk apabila QSP lebih besar dari KSP dan akan membentuk larutan superjenuh. Sedangkan jika tidak terbentuk endapan apabila QSP sama dengan KSP. Apabila membentuk larutan jenuh dan QSP lebih kecil dari KSP akan membentuk larutan tak jenuh. Dan bab yang terakhir yaitu keseimbangan senyawa kompleks. Ion sederhana ditandai dengan satu atau beberapa atom yang diikat. Contohnya adalah Na+ dan CH3COO-. Ion kompleks terdiri dari ion logam pusat yang mana logam tersebut berikatan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul, di mana molekul yang berikatan dengan logam disebut dengan ligan. Beberapa contoh dari ion ligan yaitu ion hidroksida, ion klorida, dan ion sianida. Ligan juga bisa terbentuk dalam molekul seperti air, karbon monoksida, dan amonia. Contoh dari ion kompleks yaitu CrNH3 6 kali 3+. Cr3+ merupakan ion ligan pusat yang berikatan dengan 6 ligan NH3. Semuanya diberi muatan 3+. Pada bahasan ini kita akan berfokus kepada keseimbangan ion terhidrasi dengan ligan selain air. Ketika garam MnO3 2 kali dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk ion kompleks di mana air akan berperan sebagai ligan yang mengelilingi ion metal. Pada banyak kasus, ketika suatu senyawa dilarutkan di dalam air, maka akan membentuk ligan dengan molekul air. Akan tetapi, apabila molekul air diganti dengan senyawa yang lainnya, maka ikatan molekul air pada ion logam akan digantikan. Ion kompleks juga dapat terbentuk dari reaksi antara ion logam terhidrasi yang berikatan dengan H2O dengan ligan yang berbentuk molekul yang disimbolkan dengan L. Selanjutnya yaitu adanya ligan dapat meningkatkan kelarutan suatu senyawa ionik yang awalnya sedikit larut dalam air jika logam tersebut
membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Contohnya yaitu besi 2 sulfat yang kelarutannya sangat rendah. Besi 2 sulfat akan lebih mudah terdisosiasi menjadi ion penyusunnya dengan tambahan ligat. Sekian review saya mengenai 4 bab, yaitu yang pertama tadi ialah kekuatan asam dan pH larutan garam. Yang kedua yaitu keseimbangan asam basa dan keseimbangan larutan. Yang ketiga yaitu keseimbangan larutan. Yang keempat keseimbangan senyawa kompleks. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.